Kisah heroik Jonathan Christie comeback usai tertinggal 9 angka dari Viktor Axelsen akan diulas dalam artikel ini. Aksi Jonathan Christie ini pun diketahui jadi sorotan besar karena jarang bisa dilakukan pebulu tangkis lain kala melawan Viktor Axelsen. Diketahui, Viktor Axelsen kini jadi raja bulu tangkis dunia. Tunggal putra asal Denmark itu terus menunjukkan ketangguhannya dengan merebut berbagai gelar juara bergengsi. Teranyar, Axelsen berhasil menjuarai BWF World Tour Finals 2023. Tak ayal, posisinya kian kukuh bertengger di peringkat 1 dunia pada ranking BWF. Dengan kualitas permainan yang luar biasa, banyak pebulu tangkis yang kesulitan melawan Axelsen. Bahkan, kekalahan dengan skor telak kerap didapat lawan-lawan Axelsen. Tetapi, hal fantastis berhasil dilakukan tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie. Dia yang sempat tertinggal jauh berhasil comeback dan meraih kemenangan secara mengejutkan. Momen itu terjadi kala Jojo, sapaan akrab Jonathan Christie, berhadapan dengan Viktor Axelsen di semifinal French Open 2019. Kala itu, duel sengit tersaji di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Prancis, pada Sabtu 26 Oktober 2019. Jonathan sendiri sudah kesulitan meladeni permainan Axelsen sejak awal laga. Dia pun kalah di game pertama dengan skor telak juli 21. Di game kedua, Jonathan berusaha bangkit. Meski harus bekerja ekstra keras, peraih medali emas Asian Games 2018 itu akhirnya menang atas Axelsen di game kedua dengan skor 22-20. Tak ayal, laga harus berlanjut ke game ketiga yang jadi penentuan. Duel lebih sengit tersaji di game ini. Jonathan sendiri awalnya harus tertinggal 9 angka dari Axelsen dengan kedudukan Oktober 19. Tetapi, kondisi tak membuat Jonathan menyerah begitu saja. Terbukti, dia bisa melakukan comeback luar biasa dengan mengejar ketertinggalannya. Padahal, Axelsen kala itu hanya membutuhkan 2 angka lagi untuk memenangkan pertandingan. Jonathan pun secara mengejutkan bisa membuat Axelsen tertahan di poin 19. Dia berhasil mengambil 11 poin beruntun sehingga akhirnya menang dengan skor 21-19. Alhasil, Jonathan memastikan diri lolos ke final French Open 2019. Ini jadi salah satu kemenangan yang didapat Jonathan atas Axelsen. Dari 12 pertemuan yang sudah terjadi sejauh ini, Jonathan sendiri tercatat hanya bisa 2 kali menang atas tunggal putra Denmark itu. Satu kemenangan lainnya didapat Jonathan di Malaysia Open 2018. Kala itu, dia menang 2 game langsung dengan skor 21-18 dan 21-19. Kini menarik menantikan pertemuan Jonathan dengan Axelsen di ajang-ajang lainnya. Teka-teki siapa partner baru Yeremia Ericioce Yacop Rambitan akhirnya telah diketahui. Sebab PBSI dipastikan akan memasangkan Yeremia dengan Rahmat Hidayat mulai tahun depan, yang mana Thailand Masters 2024 akan menjadi kompetisi debut pasangan baru itu. Seperti yang diketahui, Yeremia telah ditinggalkan partnernya Pramudia Kusumawardana yang ingin fokus mengambil pendidikan di Australia. Kepergian Pramudia jelas menjadi hal buruk bagi Yeremia karena ia harus mencari pasangan baru. Beruntung tak butuh waktu lama bagi Yeremia mencari pasangan baru tersebut. Sebab PBSI sudah memilih Rahmat Hidayat untuk menjadi partner baru Yeremia. Yeremia Ericioce Yacop Rambitan akan berpasangan dengan Rahmat Hidayat di Thailand Masters 2024, 30 Januari, 4 Februari, bunyi keterangan dari PBSI. Menurut pelatih ganda putra Indonesia, Aryono Miranat, Rahmat merupakan sosok yang cocok untuk Yeremia. Sebab Yeremia adalah pemain belakang, sedangkan Rahmat merupakan pemain depan. Alasan itulah yang membuat Aryono menilai Yeremia dan Rahmat jelas sangat cocok. Selain posisi bermain, usia Rahmat dan Yeremia tidak terlalu jauh sehingga lebih mudah untuk saling berkomunikasi. Dari segi permainan mereka bisa saling mengisi, Yeremia bisa sebagai pemain belakang dan bisa juga bermain di depan net sedangkan Rahmat sebagai pemain depan bisa lebih banyak mengatur serangan di depan net. Dari segi usia juga tidak terlalu jauh berbeda, diharapkan bisa mengisi setelah Pramudia mengundurkan diri, kata Aryono Miranat. Ditunjuk Rahmat sebagai rekan baru Yeremia menambah pertanyaan baru. Sebab dalam beberapa kompetisi terakhir Rahmat sedang dicoba dipasangkan dengan Kevin Sanjaya Sukamulyo. Tentu dengan Rahmat pindah ke Yeremia, maka Kevin dipertanyakan akan dipasangkan dengan siapa lagi. Apakah dipasangkan dengan Marcus Fernaldi Gideon kembali?
Tapi Markus pun saat ini sedang dicoba dengan Raihan Nurfadillah. Terkait hal tersebut, Aryono mengatakan akan berbicara dengan Markus, Kevin, dan Raihan terkait nasib mereka ke depannya. Untuk Markus, Fernaldi Gideon, Kevin, Sanjaya Sukamulyo, dan Raihan Nurfadillah, saya sudah menyiapkan rencana untuk mereka tapi saya masih harus berdiskusi terutama dengan Markus dan Kevin, tutup Aryono Miranat. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi Kanta Tsuneyama hingga Muhammad Ahsan Hendra Setiawan melawan Liang Wangchilin pada Drawing India Open 2024. Indonesia menurunkan 12 wakil untuk berlaga di India Open. Turnamen Super 750 ini dijadwalkan berlangsung di New Delhi, India 16 hingga 21 Januari 2024. Sektor tunggal putra menurunkan 3 wakil. Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi utusan Jepang, Kanta Tsuneyama yang jelas tidak bisa dipandang sebelah mata. Sementara Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan Christo Popov, Prancis, dan Jonathan Christie akan menghadapi NGK Along Angus, Hong Kong. Beralih ke tunggal putri, hanya diwakilkan Gregoria Mariska Tunjung. Kendati begitu, bisa dibilang pemain nomor 7 dunia akan menghadapi lawan yang tidak terlalu berat, yakni utusan Cina Taipei, Sung Shuoyun. Sementara di sektor tunggal putra menurunkan 4 wakil. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan menghadapi lawan yang berat di babak pertama yakni menghadapi wakil Taiwan, Liang Wangchilin, yang merupakan peraih emas Olimpiade Tokyo 2022. Kemudian Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan Men Wei Chong Kaiwun Te asal Malaysia. Lalu Leoroli Carnando, Daniel Martin menghadapi Rasmus Jaer Frederik Sogaard, Denmark. Sedangkan Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana akan melawan yang berat asal Denmark lainnya, yakni Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Sama seperti tunggal putri, sektor ganda putri juga hanya menurunkan 1 wakilnya yakni Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti. Apri Fadia akan memulai perjuangannya dengan menghadapi Ngating Gyeong Puilam, Hong Kong. Yang terakhir, sektor ganda campuran menurunkan 3 wakil. Dejan Ferdinandsyah Gloria Emmanuel Wijaya langsung dihadapi lawan berat asal Cina yakni Feng Yanze, Huang Dongping. Sementara Rehan Naufal Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati melawan Tang Chunmen, Heying Suet, Hong Kong, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari akan menjajal kekuatan pasangan Malaysia, Chen Tanjie, Toh Wei.